Firman hari ini diambil dari ayat pembacaan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Ini adalah berkat dan hadiah kasih karunia Tuhan lewat kebangkitannya, yaitu ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan tersebut diucapkan 3 kali di Yohanes 20 ayat 19, ayat 21, dan ayat 26. Dia yang tidak ada dosanya datang dalam rupa yang ada dosanya untuk menggantikan manusia. Dia diabaikan orang-orang, direndahkan, pribadinya diinjak-injak, nyawanya diabaikan orang-orang. Dia menerima ketidakadilan, diadili dengan curang, sehingga dihukum mati. Rumah pun ia tidak ada. Ketika Yesus lahir di bumi ini, dikatakan di Lukas 2 ayat 7 kan, tidak ada tempat penginapan, tidak ada kamar. Maka Yesus lahir di palungan, di tempat makan ternak. Itu menubuatkan bagaimana hari-hari Yesus ke depannya. Kristus, Mesias, yang datang menggantikan manusia, memikul dosa. Di kemudian harinya, tidak ada satu rumah pun baginya. Matinya pun, dia tidak masuk ke kuburan dirinya, tapi dikuburkan di kubur milik Yusuf Arimatea. Kasihan kan? Setelah Yesus bangkit di malam itu, di loteng rumah Markus Yohanes, di tempat tadinya diadakan perjamuan terakhir bersama murid-murid, 11 orang berkumpul. Betapa ketakutannya mereka. Kalau ditangkap, mereka akan dihukum mati. Maka mereka tutup pintu depan dan juga tutup semua pintu karena mereka takut. Para murid Yesus, ketika guru mereka ditangkap, diadili dengan curang, dihukum mati dengan disalibkan, pertama-tama mereka pasti sangat kaget kan? Itu seperti kecelakaan mobil, seperti sedang bawa mobil 100 km per jam, lalu ditembak. Maka tembakan itu kecepatannya seperti 200 km per jam. Seperti itu, kaget. Yang kedua, mereka kecewa. Yang ketiga, mereka frustasi. Yang keempat, merasa hampa. Yang kelima, mereka putus asa. Seperti tiba-tiba mereka jadi buta. Yang di depan mereka semuanya gelap. Hati murid-murid seperti itu. Selama 3 tahun, murid-murid itu satu grup kan, membentuk satu grup, berpusat pada Tuhan. Habis setelah Yesus mati, otomatis tiba-tiba mereka bubar. Mereka pikir, mereka harus kembali ke kehidupan mereka sebelum bertemu dengan Yesus. Hati 11 murid begitu penuh hal-hal tersebut. Kasihan kan? Ketika waktu salib sudah semakin dekat, orang menyebut-nyebut Yesus, Tuhan, Anak Allah, Mesias, Kristus. Jika percaya padaku akan selamat. Mereka dengar itu sampai sakit telinga mereka. Tapi mereka lupa semua itu. Mereka lihat Yesus disalibkan dengan mata mereka sendiri. Bagaimana mereka tahu dia anak Allah? Hanya Yesus yang tahu kan? Siapa yang tahu bahwa ia lahir tanpa laki-laki, tapi lewat Roh Kudus? Hanya Yesus sendiri yang tahu. Jadi meski murid-murid 3 tahun dengar hal itu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Begitu-begitu saja mereka.
Mereka lihat peristiwa salib dengan mata mereka sendiri. Peristiwa salib itu membuat mereka sangat ciut. Sangat kasihan kan? Makanya harusnya mendekat pada Yesus, pada firman Yesus. Tapi firman Yesus telah pergi dari hati mereka. Hati mereka hanya dipenuhi fakta bahwa Yesus mati di salib. Maka apakah akan jadi percaya? Itu jadi kejutan yang sangat besar bagi mereka. Mau diberi kata-kata penghiburan seperti apapun, tidak bisa terhibur. Bayangkan, jika anak saudara, ya meski dia ada cacatnya, coba kalau dia kena penyakit lalu mati. Maka meski didatangi orang-orang di lingkungan, semua kerabat-kerabat juga, apakah bisa terhibur? Itu hanya diketahui rasanya oleh orang yang telah kehilangan anaknya sendiri. Tidak bisa terhibur. Saya setelah anak pertama saya meninggal, pendeta-pendeta, ratusan orang datangi saya. Jemaat-jemaat gereja berkumpul. Tapi rasanya tidak tahu harus apa. Saya bilang, oh ya, anak saya sekarang sudah dipelukan Tuhan. Jadi bersyukur ya. Tolong doakan dengan syukur. Dan saya harus buat orang-orang jadi rasanya lega kan. Saya tidak ketemu orang-orang dengan seperti susah hati. Tapi saya ladeni seperti teman. Tapi di hati saya, oh, aku ayahnya, itu anak saya. Apakah saya tidak terkejut? Karena saya percaya firman, makanya saya bisa kontrol perasaan saya. Tapi karena saya alami sendiri, meski saya sering khotbahkan, tapi ketika saya alami langsung, baru sadar, oh begini ya rasanya. Meski meratap pun, rasanya tidak puas kan? Iya kan? Itu keterkejutan yang sangat besar bagi saya. Pertama-tama, orang-orang Yahudi itu menjadi mata-mata. Mereka bisa bilang, oh aku lihat murid Yesus. Kalau laporkan ke pemerintah, maka murid-murid ditangkap kan? Bisa ditangkap. Maka murid-murid tidak bisa bertemu orang-orang. Mereka sembunyi. Sambil begitu, 11 murid berkumpul di loteng rumah Markus Yohanes. Mereka tutup pintu. Dan tiba-tiba, tanpa ada yang ketok pintu, Yesus muncul begitu saja. Dan berkata di Yohanes 20 ayat 19, damai sejahtera bagi kamu. Harapan terbesar umat manusia itu apa? Itu adalah damai. Di pribadi, keluarga, tempat kerja, tempat usaha. Ada ungkapan kan? Kalau keluarga harmonis, semua hal jadi lancar. Keluarga harus damai, harmonis. Maka semua hal akan jadi lancar. Keluarga harus damai, harmonis, baru semua hal akan jadi lancar. Jika di hati ada keluhan, kekesalan, tidak ada hal yang jadi lancar. Hati itu harus seperti jadi air yang tenang, yang tidak bergelora karena angin. Yesus berkata kan, bahwa di hari akhir zaman, dunia akan menghadapi kesusahan karena suara deru dan gelola laut. Coba pikirkan, apakah karena suara ombak di pantai Ancol misalnya, hati menjadi susah? Di Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, hati manusia itu seperti laut. Artinya, jika umat manusia kehilangan damai, maka semuanya, keluarga, akan bergelora seperti air laut. Tidak ada rasa tenangnya, tidak ada keamanannya. Tidak ada. Seperti hati murid-murid yang takut dan menutup pintu. Tidak ada semangat, tanpa semangat. Dan merasa hampa. Menyesal, kenapa sampai hari ini terus ikut Yesus? Tahu begini, maka selama 3 tahun ini aku jalankan usaha saja di rumah, kumpulkan uang, sama-sama anak istri. Maka mereka pasti hormatin aku. Tapi karena katanya akan mendirikan kerajaan Allah, maka urus rumah pun jadi enggak. Setelah ikut firman Yesus, maka keluarga kacau.
Anak pun jadi diabaikan, istri yang dikasihi pun diabaikan. Maka apakah mereka akan hormatin? Di hati murid-murid, semua murid, di dalam hati mereka, firman yang Yesus sampaikan itu berputar-putar dalam kepala mereka. Aduh, bagaimana menanggulangi hal ini? Baiknya bagaimana ya? Mereka tidak bisa ketemu solusinya. Mau ketemu orang-orang desa juga nggak enak. Di Galilea, di seluruh Yudea, selama 3 tahun, mereka telah ikut Yesus dengan suara yang lantang. Maka dengan muka apa bisa ketemu lagi orang-orang di desa? Kepada keluarga-keluarga yang dari dulu sudah suruh berhenti ikut Yesus saja. Mau bagaimana menghadapi mereka? Dan di kantong apakah ada uang? Mereka semua bangkrut kan? Jangankan begitu, kalau tertangkap bagaimana? Bagaimana? Mereka takut. Kengerian itu meliputi mereka. Sekarang mereka tidak bisa lagi tinggal di Yerusalem. Jadi dengan tidak dilihat orang-orang, mereka pikir apakah mereka pergi saja ke gunung, bertani kayak atau apa kayak untuk hidup. Mungkin di hati mereka semua seperti itu. Jika kembali ke daerah asal mereka, ke Galilea, apakah orang-orang sekampung mereka akan diam saja? Kalian ini tinggalin kami, tidak peduli kami. Bilangnya kerajaan Allah akan segera datang. Rasain kalian. Gurumu itu palsu. Palsu dia itu. Jadi di hati murid-murid ada kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu sangat menyakiti hati, sampai seperti sakit usus mereka. Kita sudah bubar, tapi coba kita kumpul lagi. Kita harus pulang ke kampung halaman kita masing-masing kan? Tapi sebelum berpisah, mari kita kumpul sekali lagi. Di hari itu mereka berkumpul. Kebangkitan Tuhan itu didengar oleh para perempuan. Tapi itu dianggap mengada-ngada, tidak nyambung, tidak didengar. Lalu tanpa mereka buka pintu, ternyata guru mereka telah ada di tengah-tengah mereka. Mereka panggil, tapi tidak seperti sebelumnya kelihatannya. Itu dia bercahaya, sangat menawan. Mereka pikir, apakah mereka salah lihat? Ini aku yang salah lihat atau bagaimana? Mata mereka terbelalak. Apa aku kerasukan? Apa itu hantu? Hantu? Dan kata Yesus kepada mereka, aku bukan hantu. Hantu tidak ada tulang dan dagingnya kan? Coba kalian kesini, pegang aku. Ada tulang dan dagingnya kan? Ada agama yang bilang bahwa kebangkitan Yesus itu hanya kebangkitan rohani saja. Ada agama yang seperti itu. Sangat menyeramkan kan orang-orang seperti itu. Agama Kristen kita itu rohani dan jasmani. Tubuhnya benar-benar tidak mati, melainkan hidup. Itulah kondisi Adam yang semula sebelum jatuh dosa, yang hidup untuk kekal. Hantu itu tidak ada tulang dan dagingnya kan? Coba sini pegang aku. Aku ada tulang dan dagingnya kan? Maka mereka sangat terkejut. Mereka bingung. Lalu kedua, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, murid Yesus, hanya dengar dari murid-murid yang lain bahwa murid-murid telah lihat Yesus yang bangkit. Ia tidak percaya pada perkataan mereka itu. Kalian lihat orang mati hidup lagi? Aku tidak percaya. Tidak percaya. Thomas itu, dia murid yang telat 8 hari. Dia yang berkeras hati itu. Murid-murid yang lain, semuanya telah lihat dan mau percaya. Tapi dia bilang, kalian ngomong apa? Sampai aku lihat bekas mahkota durinya, bekas paku di kedua tangan dan kakinya, bekas tombak di pinggangnya. Sampai aku benar-benar masukkan jariku di situ, aku tidak akan percaya.
Pada akhirnya, Thomas yang telat 8 hari itu ketemu Yesus yang berfirman ketiga kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Hei Thomas, sini pegang. Lihat bekas tombak di pinggang ini. Lihat tangan kakiku ini, tempat mahkota duri ini. Maka Thomas terkejut. Dan sebelum dia sentuh, dia bilang dia tidak akan percaya kan? Tapi begitu dia lihat, dia bilang, Tuhan, kini aku percaya. Dia sujud ke tanah dan mengalirkan air mata tanpa henti. Firman Yesus saat itu adalah, hei Thomas, kamu percaya karena melihat aku. Tapi lebih berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Lalu Yesus tidak ada lagi. Di tepi laut Tiberias, murid-murid yang menangkap ikan berkumpul. Semalaman coba tangkap ikan, tapi tidak ada yang tertangkap. Dan Yesus siapkan ikan dan roti. Yesus nyalakan api dan bakar itu. Harusnya murid-murid Tuhan yang layani Tuhan kan. Tapi Yesus lihat mereka kasihan. Seperti anak hewan yang kehilangan induknya. Maka Yesus siapkan api, ikan bakar dan roti bakar. Itu Tuhan. Tapi karena mereka takut, mereka tidak bisa bicara. Dan lihat apa yang Yesus firmankan. Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang terkasih. Waktu murid-murid Yesus lihat Yesus disalib, mereka pikir Yesus harusnya bela diri. Seperti orang yang mau berantem gitu. Tapi dikatakan apa? Seperti di hadapan pengguntingan bulu. Nabi Yesaya telah nubuatkan di Yesaya 53 kan? Meski Yesus ditangkap dan ditindas, dia tidak buka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Perjanjian Lama menyingkapkan tentang Yesus. Tapi murid-murid lupa itu semua. Seperti anak domba yang dibawa ke pengguntingan bulu. Diam dan tidak melawan dia. Mereka lihat Yesus, mereka pikir, kenapa dia mati dengan begitu hampa? Begitu sia-sia. Murid-murid pikir, Yesus akan bilang, aku itu anak Tuhan, anak Allah. Lihat ya kamu sekarang ya, bla 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 bla. Bela diri, bergelut. Mereka pikir begitu. Tapi Yesus tidak bersuara, hanya di mulutnya dia bersuara, Bapa, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ditampar, dipukuli, Yesus berfirman demikian. Kesimpulan dari kayu salib itu adalah kasih dan pengampunan. Kesimpulan salib dan kesimpulan hidup Tuhan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Dan di ayat 19 pun dikatakan itu adalah kasih yang lebih dahulu. Kasih yang lebih dahulu. Natal, kelahiran kudus, adalah kasih Allah yang terlebih dahulu kepada manusia. Apakah dunia seperti itu? Oh, kalau orang baik sama aku, bantu aku, maka aku berterima kasih. Aku berikan kasihku. Ya kan? Yesus tidak pernah dilayani seperti itu. Lihat firman Yesus sehari-hari. Baik itu jahat, baik itu baik, orang berdosa atau orang benar, terang matahari sama-sama menyinari mereka. Itulah karakteristik Yesus, Tuhan. Kita, kalau orang daerah asalnya sama, maka hatinya akan lebih dekat. Lulusan sekolah yang sama, teman sekantor, maka hatinya akan lebih dekat. Kalau tidak begitu kenal, tengok pun tidak. Apakah hati akan dekat? Tidak akan. Itu salah. Yesus, baik itu kepada pelacur, yang jual diri, pembunuh, orang jahat, atau orang tua sendiri atau saudara sendiri, orang sedaerah, atau orang kusta yang penyakitnya mengerikan, atau terhadap orang-orang berdosa, hati Yesus sama terhadap mereka semua. Terang matahari, sama-sama menyinari orang benar dan orang jahat. Seperti itulah kehidupan Yesus. Itulah sifatnya. Murid-murid Yesus
membuang Yesus dan lari, mengkhianati dia. Yesus tahu itu semua sejak sebelumnya. Meski dia tahu, Yesus percaya pada akhirnya lewat firman yang kuat kuasa, kalian akan percaya padaku. Yesus tahu bahwa mereka akan khianati dia, tapi dia tahu iman mereka nanti. Yesus percaya itu. Yesus datangi mereka dan buat mereka percaya. Saudara-saudara, jemaat kudus yang terkasih, Yesus memahami hati yang hampa itu, hati yang kosong itu, yang seperti diliputi malam yang gelap gulita. Yesus paham itu. Kalau Yesus manusia biasa, pasti akan bilang apa? Dasar orang-orang kurang ajar. 3 tahun kalian ikut aku beri makan. Kalian lihat semua tanda mujizat, lihat orang lumpuh sembuh, orang mati hidup lagi. Tapi kalian khianati aku? Dasar sialan. Kalau orang biasa pasti akan berkata seperti itu kan? Tapi Yesus tidak begitu. Yesus melihat mereka dengan kasihan. Mereka yang tidak percaya itu. Thomas pun dengar dari murid-murid, dari perempuan-perempuan, bahwa Yesus hidup lagi. Tapi ia benar-benar tidak bisa percaya. Tidak percaya. Di Lukas 24 dikatakan 10 murid ya dengan mengecualikan Thomas berkumpul. Thomas tidak ikut. Lalu 8 hari berlalu. Jadi Thomas telat 8 hari. Di saat itu dia lihat Yesus dan percaya. Saudara, setelah kebangkitan, apa karunia kasih dan berkat pertama yang diberikan kepada kita? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ketika Yesus lahir pun, di Lukas 2 ayat 14, ada damai kan? Damai. Damai sejahtera. Di pribadi, keluarga, tempat usaha, kalau tidak ada damai di hati, maka tidak ada hal yang terjadi. Tidak ada yang jadi. Dalam pikiran manusia, kalau tidak ada uang, menderita. Maka perlu cari banyak uang. Sehingga bisa makan sepuasnya, pakai uang sepuasnya. Itu jadi pengharapan tertinggi. Tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa, makanya mikir begitu. Mau ada uang, tidak ada uang, yang penting itu damai. Jika tidak ada damai, tidak ada gunanya. Hidup itu seperti neraka, kuburan. Jika di hati tidak bisa tenang, maka itu seperti mayat. Kasihan. Kasihan. Di hari setelah hari Sabat, di malam hari itu, murid-murid berkumpul dengan takut. Mereka tutup pintu. Tadi telah kita bacakan di Yohanes 20 ayat 19. Yesus berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Lalu perlihatkan dirinya. Dia dikira hantu. Coba buka Lukas 24. Sekali kita lihat ayatnya. Lukas 24 ayat 36 sampai 37. Kita baca 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut. Nah, lihat di sini, dikatakan mereka menyangka mereka melihat hantu. Mereka pikir itu hantu yang tidak ada tulang dan dagingnya. Berikutnya kita baca ayat 39. 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, lihat sini. Yesus bilang, roh tidak ada daging dan tulangnya. Tapi kalian lihat aku kan? Ada daging dan tulangnya kan? Coba sentuh ini. Sentuh aja. Kita kalau mati, masuk kubur kan? Setelah bangkit, kita
Tapi setelah bangkit, kita akan jadi seperti Yesus. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu daging rohaninya. Tubuh rohaninya. Apakah Yesus seperti dewa akhirat, ya, dewa akhirat yang hanya bawa dan kumpulkan mayat-mayat yang mati saja? Bagi yang percaya, akan terjadilah sesuai yang dipercaya. Ada berkat bagi yang percaya. Jika tidak percaya, itu masalah. Masalah besar. Thomas berkata, sebelum aku lihat bekas mahkota durinya, sebelum aku coba pegang bekas paku di kedua tangan dan kakinya, sebelum aku sentuh itu, bekas tombak di pinggangnya, sebelum aku masukkan jariku ke lubang itu, aku tidak akan percaya. Sadarlah kalian, Kepada dia yang berkata demikian, Yesus tampak dan berkata, Thomas, sini, sentuhlah ini. Dan janganlah tidak percaya, tapi jadilah orang yang percaya. Maka dia tidak bisa sentuh. Dia lihat semuanya, dia kaget, dia bersujud di tanah. Tidak berani lihat lagi. Tuhan, kini aku percaya. Aku percaya. Saudara-saudara, jemaat kudus yang terkasih, murid-murid tadi gemetar. Takut kalau ditangkap dan dibunuh. Tapi yang menjadi obat manjur, yang membawa kekuatan bagi mereka. Bagi mereka yang kondisinya seperti sakit parah itu. Setelah guru mereka disalibkan, mereka diliputi kengerian dan ketakutan. Kalau ditangkap bagaimana ya? Mati nggak ya? Mereka terkena penyakit yang seperti itu. Dan obat manjur bagi mereka apa? Damai. Damai sejahtera. Maka Yesus berkata kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sebelum Yesus digantung di salib, di Yohanes 14 ayat 27, telah dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan, berbeda dengan damai apapun di dunia ini. Aku memberikan damai sejahtera bagimu, maka kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tapi mereka lupa firman itu. Semuanya. Maka Yesus firmankan lagi, damai sejahtera. Yesus sudah pernah firmankan itu kan, tapi mereka lupa. Kalau mereka udah percaya, Yesus firmankan yang lain kan. Saudara, ketika berteman harus saling percaya dulu kan, baru katakan hal-hal yang pribadi. Kalau belum percaya, maka mau ngomong apa? Yesus juga sama. Harus percaya firman Yohanes 14 ayat 27 dengan benar kan? Murid-murid lupa damai itu. Mereka kena penyakit yang mengerikan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Kalau orang Korea ketika menyapa, biasanya bilang, oh kamu damai? Semuanya damai-damai. Orang Yahudi kalau ketemu juga sapanya begitu, shalom. Shalom artinya damai, damai. Di pribadi, keluarga, tempat usaha, tempat kerja, ketemu teman, bilangnya shalom, shalom. Artinya semoga ada damai. Semoga padamu ada damai. Shalom, itu doa yang seperti demikian. Dan Tuhan yang telah bangkit bukan hanya memberi salam berkat damai saja lalu selesai, tapi berkat yang luar biasa secara rohani maupun jasmani. Tuhan pun tanggung jawab atas itu. Untuk berkat itu tidak pergi-pergi lagi dari mereka. Maka di Matius 28, apa seruan pertama setelah kebangkitan? Apa? Aku akan menyertaimu sampai kepada akhir dunia.
Immanuel. Allah menyertai. Itulah arti Immanuel. Di tempat di mana Allah beserta, tidak bisa ada kegelapan. Tidak bisa ada kegelapan. Allah adalah terang itu sendiri. Maka tidak ada kegelapan. Bisnis pun, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Maka benar-benar tidak akan hancur. Tadi telah saya katakan, ketika kelahiran Yesus, malaikat di sorga berjanji bersama-sama. Lukas 2 ayat 14. Bukan hanya satu atau dua saja, tapi sejumlah besar. Ribuan kali puluhan ribu banyaknya. Ketika Yesus lahir, malaikat itu seperti menggetarkan langit. Ia mengasihi umat manusia dan memberikan kasih dan berkatnya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera dikatakan. Yesus juga berfirman, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar hatimu. Betapa baiknya itu. Jika terima firman Yesus apa adanya, damai itulah yang menjadi modalnya. Modal dari segala hal dalam hidup. Keharmonisan keluarga, damai keluarga, itu modal. Untuk usaha juga itulah modalnya. Tapi manusia yang dungu hanya kejar uang, kuasa. Jika Allah beserta, siapapun mau hancurkan usahanya, Allah akan hembuskan itu semua kegelapan. Singkirkan semuanya. Alkitab katakan, yang gereja Pyungkang, Bukit Sion kita perlukan adalah damai sejahtera. Yang keluarga saudara butuhkan adalah damai sejahtera. Yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Iya kan? Pada setiap sel grup gereja kita, pendeta kita, penatua wanita kita, diaken kita, tiap-tiap divisi, yang mematahkan damai itu setan. Itu membawa kebinasaan. Membuat orang jadi anak-anak kebinasaan. Anak-anak kejahatan. Bagi orang yang fasik, yang jahat, tidak ada damai. Benar-benar tidak ada damai. Tidak ada damai bagi orang jahat. Maka setan adalah raja apa? Raja apa? Setan itu raja ketidakharmonisan. Yesus Kristus adalah raja kedamaian. Nah, bedanya itu langit dan bumi. Semua orang mengharapkan keharmonisan, kedamaian pada keluarga. Dalam kehidupan gereja pun, ketika hidup dengan percaya Yesus dengan baik, dengan tulus, taat pada firman, maka apakah bisa ada ketidakharmonisan? Akan damai. Damai. Jika di gereja, penatua pendeta bertengkar, penatua wanita bersatu untuk usir penatua, usir pendeta. Itu semua mainan iblis. Di gereja kita ada yang begitu? Saudara-saudara yang terkasih, jika di antara jemaat bertikai, bermusuhan, maka kedua belah pihak tidak akan ada yang damai. Ketika bertemu langsung balik badan. Itu mainan setan semua itu. Itu bukti bahwa dirinya bukan anak Allah. Itu buktinya. Kasihilah musuhmu. Itu perintah Allah. Bukannya boleh kasihi, boleh tidak kasihi, tapi harus kasihi. Meski tahu dia jelekin kita, meski tahu, hadapi dengan senyum. Betapa baiknya itu. Berdamailah, saudara. Berdamailah. Nabi Yesaya berkata bahwa pada orang fasik benar-benar tidak ada keamanan, ketenangan. Seperti air laut yang bergelora, yang menyemburkan lumpur dan sampah. Maka orang-orang jahat itu dikatakan seperti mengeluarkan air yang kotor. Bukannya mengeluarkan air hidup, tapi air yang kotor. Menyemburkan itu. Nabi Yesaya katakan itu.
Dikatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang. Ya, tidak dapat tenang, tidak ada keamanan, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Lalu kesimpulan Tuhan apa? Tidak ada damai bagi orang-orang fasik. Ikuti saya, tidak ada damai bagi orang-orang fasik. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Jangan lupakan itu. Orang-orang yang tidak ada damai di hatinya, setiap hal yang dilakukan, meski hasilkan uang dengan kurang-kurang tidur, dapat bunga dari bank atau dari orang, tapi hanya seperti laut yang mengeluarkan lumpur dan kotoran saja. Mendengar firman ini, apakah masih mau berdosa? Mau membuat musuh? Di Yesaya 48 ayat 22 juga dikatakan yang sama. Yesaya 48 ayat 22. Juga Yesaya 57 ayat 21, 20 sampai 21. Yang diperlukan oleh masing-masing orang yang membuat kita tidak perlu apa-apa lagi di dunia adalah damai. Damai. Tidak ada damai di hati, artinya tidak menyambut firman. Itu adalah dosa. Ada dekat dengan firman, tapi tidak menerimanya. Kabur. Oleh karena dosa, hidup dalam dahaga yang tidak berkesudahan dari dunia ini, dan melupakan damai. Maka betapa diberkatinya ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan disalibkan untuk kita, untuk memberikan damai sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Iya kan? Damai secara jasmani, damai secara ekonomi, damai secara rohani. Percayalah bahwa 3 damai itu akan diberikan. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Bahasa aslinya, shalom, mendatangkan damai. Bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Karena dosa kita. Untuk memberikan damai kepada kita. Dia dipecahkan, disobek, ditinju. Agar kita menikmati keamanan. Menikmati kedamaian. Nabi Yesaya telah sampaikan sejak sebelumnya. Seluruh tujuan kedatangan bayi Yesus. Kita buka sama-sama. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya pikir, saya jika harus pergi ke hadapan Tuhan setelah sampaikan firman, betapa baiknya kan? Kalau masuk rumah sakit, pasang selang, lubang di lubang hidung, di leher, pasang ini itu, di samping juga dipasang, di leher dilubangi. Bagaimana? Doa saya di hadapan Tuhan seperti itu. Apakah pergi ke hadapan Tuhan setelah khotbah, setelah sampaikan firman, sampaikan berkat, sampaikan Injil kepada siapa, dipukuli, mati sebagai martir, atau gimana? Itu keinginan saya. Kalau sakit, masuk rumah sakit, operasi ini itu, nggak perlu. Atau tiba-tiba pergi dengan diubah. Kalau menyusahkan keluarga, menyusahkan tetangga-tetangga, 1 bulan, 2 bulan sakit, untuk apa? Kalau akan mati, saya pikir ya lebih baik saya cepat mati kan? Kalau sampai 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun belum mati-mati, harta keluarga habis semua, sampai melarat baru mati. Saya benar-benar tidak mau yang seperti itu.
Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, dikatakan Raja damai Yesus itu. Dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak berkesudahan. Bukan hanya damai di mulut saja, tapi jika percaya Yesus, setiap harinya damai akan bertumbuh-tumbuh melimpah. Percayalah sesuai firman. Betapa tentramnya itu. Gereja yang mengenal Yesus tidak akan ngomongin orang kan? Akan dihakimi kalau ngomong orang. Maka jangan ngomongin orang. Harus taat pada firman Allah kan? Jika ngomongin orang lain, tidak bisa disebut tidak ada dosanya. Maka ketika kita bicara, kalau bicara omong kosong yang mengada-ngada, akan dihakimi. Kita akan dihakimi pada akhirnya, sesuai dengan apa yang kita katakan. Ada firman seperti itu, kenapa nggak sadar? Dengar itu. Omong kosong, perkataan yang mengada-ngada, itu semua pada akhirnya akan dihakimi. Kalau Tuhan bilang, jangan bicara itu, ya jangan bicara. Jika percaya, harus percaya kan? Coba buka. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Sadarlah saudara, baca baik-baik. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, mengerti? Omong kosong. Semua harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Semua yang saudara katakan, sejak datang ke bumi ini, keluar dari kandungan ibu, oe, sampai pergi ke hadapan Tuhan lagi, semuanya itu tercatat dalam sebuah kitab. Dan akan dihakimi berdasarkan itu. Harus percaya ini kan? Jika firman ini bohong, maka salib Yesus menyelamatkan kita itu pun bohong. Saya mohon agar gereja kita, gereja Piungkang, mendoakan untuk orang lain. Bukannya duduk di posisi Allah, menyalahkan orang atau menilai-nilai orang. Saya sungguh-sungguh mohon dalam nama Tuhan. Hari ini, Yesus Kristus berfirman kepada gereja Piungkang Bukit Sion, kubuka kedua tanganku bagi kalian, damai sejahtera bagi kalian. Maka kita tinggal amin kan? Tidak perlu kurang atau lebih lagi. Inti dari kebangkitan adalah dia mati untuk kita dan hidup untuk kita. Mendengar firman ini, hati menjadi berdebar-debar. Dan ada damai kan? Oh, aku dijadikan hidup ya. Saudara-saudara, sadar kan ketika berdosa? Temperamen kita seperti apa? Kita tahu kan? Tapi darah disalib itu membasuh kita. Dari temperamen buruk. Dari yang jahat. Dari sifat buruk. Darah salib basuh itu. Seperti salju yang mencair. Segala yang jahat, yang keras, itu mencair. Turun semua seperti air. Dan jadi tidak ada. Asal percaya Yesus kan? Penyamun kanan yang seumur hidupnya mencuri, pembunuh, ya, yang lakukan segala hal. Ketika bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pergi Firdaus duluan dibandingkan Abraham, bapa leluhur iman. Dikatakan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia lebih dulu dari pendahulu iman. Dari Henok. Pendahulu-pendahulu lainnya. Maka Yesus berfirman, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Percayalah itu saudara. Jangan khawatir. Kedepannya kita harus percaya Yesus dengan baik. Semakin hari berlalu, damai akan semakin hilang. Seiring waktu berlalu, semuanya akan jadi kacau, rumit, menyusahkan,
penuh dengan kematian dan kepedihan. Maka harus percaya Yesus dengan baik. Harus percaya dengan baik. Tuhan bilang bahwa akan menghakimi dengan air bah Nuh kan? Waktu zaman Nuh. Dalam 100 tahun itu akan terjadi. Kepada Sodom dan Gomora pun Tuhan sudah peringatkan. Dan hujan api diturunkan. Kalau kita lihat 2 Petrus 3, penghakiman terakhir adalah penghakiman api kan? Tuhan kumpulkan apinya untuk hakimi dunia. Jika Tuhan kumpulkan dan lepaskan api itu, seluruh dunia akan menjadi seperti lautan api. Baca itu di 2 Petrus 3. Itu bukan bohong. Terakhir itu penghakiman api. Api itu betapa panasnya kan? Sangat panas. Kesimpulannya, Yesus berfirman, seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Yesus diutus oleh Allah. Sebelum disalibkan, kepada murid-murid, Yesus beritahu, aku datang dengan diutus dari Bapa, maka aku pun mengutus kalian. Maka di 2 Timotius 4 ayat 1-2 dikatakan, sampaikanlah firman Tuhan baik ataupun tidak baik waktunya. Difirmankan dengan tegas. Jika saudara tidak menerima pengutusan Allah, maka jadi orang yang tidak menginjil. Orang-orang yang tidak menerima pengutusan dari Allah, pada akhirnya ada penghakiman yang menakutkan. Baik ataupun tidak baik waktunya, pokoknya sampaikanlah Injil. Meski ditampar misalnya oleh ayah, ditampar oleh kakak laki-laki atau dibilang gila karena menginjili mereka. Tapi katakan, kakak, aku lakukan ini demi roh jiwa kakak, untuk masa depan kakak. Kalau dia bilang, jangan panggil aku kakak, kamu aja sana yang percaya. Maka bilang, walaupun kakak bilang begitu ya, aku akan percaya dengan baik. Tapi jika kakak percaya, keluarga kita pun akan terima berkat. Kalau lakukan seperti itu, meski saat itu dipukul, emosi dia, tapi nanti kalau sadar, dia akan pikirkan tentang dirinya. Saya harap saudara percaya bahwa meskipun dipukul, tapi yang didoakan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan menggerakkan hati kakak itu, keluarga itu yang berkeras, dan pasti akan ada berkat yang membuatnya jadi percaya Yesus. Harus percaya, harus menginjil. Menginjil. Itu harapan yang besar. Jika tidak menginjil, akan dikutuk. Jika tidak sampaikan Injil, akan terima kutuk. Apa ini saya yang bilang? 1 Korintus 9 ayat 16. Dikatakan itu. Jika saudara benar-benar menerima berkat damai, jika menerima kasih Allah yang tidak habis-habisnya, kenapa tidak menginjil? Menginjilah saudara. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Saudara, sebelum saudara dipanggil Tuhan, rajinlah menginjil dan jadilah raja rohaniah dari Injil. Betapa baiknya itu. Petrus adalah nelayan yang tangkap ikan kan? Yesus bilang, kamu jadilah nelayan yang menangkap manusia. Maka Petrus dibawa dan menjadi penginjil bagi orang kafir kan? Terjadi sesuai firman Yesus. Dia pergi menginjil. Yesaya pun nubuatkan Raja Uzia akan mati. Oh, raja akan mati ya. Tapi dia bertemu kerub yang ada 6 sayapnya. Dia kaget. Dia bertobat dengan air mata. Tuhan, mulutku ini najis. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir. Maka bara api dikenakan ke mulut Yesaya. Allah menghela nafas. Siapa yang bisa aku utus ya? Kepada bangsa-bangsa. Siapa yang aku utus? Kepada bangsa ini. Lalu Yesaya berkata, mulutku najis. Tapi karena Tuhan telah kenakan bara api, dia berkata, Tuhan, utuslah aku. Yesaya pergi dan membuatkan tentang semua hal yang akan Yesus alami selama 3 tahun. Allah berikan wahyu dan wahyu kepada Nabi Yesaya. Kepada orang lain, Tuhan hanya berikan wahyu saja. Tapi kepada Nabi Yesaya, Tuhan perlihatkan kemuliaan Allah. Allah berikan firman. Betapa terkejutnya Yesaya.
Tuhan, berfirmanlah. Jika begitu maka jadi kan? Itu cukup kan? Tapi Tuhan perlihatkan juga kemuliaannya. Coba lihat. Selama 3 tahun dia tidak pakai celana. Dengan telanjang kaki, telanjang badan. Dia bersaksi. Saudara, jika wahyu Tuhan datang, apakah saudara bisa telanjang kaki, telanjang badan di tengah kota Jakarta bersaksi 3 tahun? Pasti akan bilang kan, aku kan anak anak laki-laki, anak perempuan Tuhan. Kalau aku malu, Tuhan juga malu kan? Aku harus pakai baju kan? Tapi ya saya nggak begitu. Ketika ya saya berseru, orang tidak lihat. Tapi karena ia buka baju, maka orang yang suka ngomongin orang-orang datang kan? Keluar, lihat Nabi Yesaya. Waduh, dia telanjang. Aduh, barangnya kecil atau barangnya besar. Ya saya bilang, waktu kalian lihat aku, kelihatan jelek kan? Malu kan? Tapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku juga tahu, malu untuk telanjang di depan kalian. Tapi dosa kalian menjadi penghalang antara Allah dan manusia. Maka bertobatlah. Kalau cuma omong saja, orang tidak mau datang kan? Tapi waktu orang-orang datang untuk lihat Nabi Yesaya yang telanjang, waktu itu adalah kesempatan baik. Dengan tangkap kesempatan itu, dia sampaikan firman Tuhan. Lihat itu, Yesaya 20. Sesuai dengan nubuat itu, ketika Yesus disalib, tidak ada sehelai kain pun kan? Dengan telanjang bulat dia digantungkan karena dosa kita. Dosa kita membuat Yesus telanjang. Jika bertobat atas dosa, kita lihat Wahyu pasal 19. Dikatakan akan mengenakan pakaian lenan yang putih berkilau, yang mulia. Dan dikatakan ditambah akan diberikan damai. Betapa baiknya itu, damai. Di hari ini, jika kita menerima berkat damai, maka mulai sekarang usahakanlah untuk saling hidup damai. Dalam doa di hadapan Allah. Bapa, berikanlah damai kepada keluargaku. Jika begitu, apakah Tuhan akan berikan damainya saja? Untuk menjaga damai itu, Tuhan akan berikan juga berkat materi. Juga berkat anak-anak yang nurut. Jika damai diberikan, lalu tapi anak bikin makan hati. Bilang, emang kamu ibuku, kamu ayahku. Ada kan anak yang ngomong seperti itu? Kita lihat di koran kan? Itu seperti pasang paku di hati ibunya. Coba, jika Tuhan berikan berkat damai kepada anak-anak, maka anak-anak akan nurut kepada orang tua. Akan buat keluarga menjadi berkilau, bersinar. Kita menerima berkat damai. Artinya, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah suami, istri, pergi kemanapun akan diberikan berkat damai. Damai dan damai. Percayalah itu. Sangat bersyukur kan? Sambil pergi kemanapun, ke seluruh dunia, sampaikanlah Injil. Di akhir zaman ini, gereja kita di seluruh dunia sedang lakukan 4 pergerakan kan? Pertama apa? Pergerakan reformasi, pembaharuan gereja. Kita sedang lakukan pergerakan firman selalu kan? Kedua, karena akhir zaman sudah dekat, maka dengan membara, berdoa di hadapan Tuhan, mengajak memuji Tuhan, mengajak membaca Alkitab. Yang ketiga, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, maka lakukan pergerakan Injil. Perkembangan 10 kali lipat. Menginjil semuanya. Ada penyanyi di gereja kita kan, Golden Bells. Satu orangnya itu, sejak 1,5 tahun yang lalu, hidupnya berubah. Dulu ya hanya oke. Begitu-begitu saja. Tapi sekarang dia mengedepankan Injil. Kalau ketemu teman, alumni, akan bilang, harus percaya Yesus. Datangi om, saudara, di tempat yang jauh. Ketika saya tanya, kamu dari mana? Oh, dari menginjil. Sangat terpuji kan? Jadi saya traktir makan. Habis pulang menginjil, dia lapor saya.
Dia juga traktir orang-orang yang jaga tempat retret gereja. Sambil bilang, kamu percayalah firman dengan baik. Saya juga hampir 20 tahun, saya percaya begitu-begitu saja. Tapi waktu dengar firman yang terakhir itu firman yang seperti memukul kepala saya. Saya seperti tersambar petir. Sejak itu, mata saya terbuka. Betapa gentarnya saya. Saya baca Alkitab, dan saya sekarang Injil orang. Sambil bilang begitu, berikan uang jajan juga kepada yang jaga tempat retret. Sambil bilang, percayalah dengan baik. Dia begitu memikirkan keluarganya. Dia pikirkan mereka. Kesimpulannya, Yesus berfirman, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, 3 kali. Berikutnya, Yesus menghembuskan nafas. Kepada Adam, pendahulu umat manusia. Dibuat dengan debu tanah kan? Debu tanah. Berikutnya, ke hidung Adam dihembuskan nafas hidup Allah. Akan tetapi, karena dosa, semuanya jadi sia-sia. Setelah Yesus bangkit, 10 murid, ya, tidak termasuk Yudas Iskariot yang sudah pergi ke jalannya sendiri. Juga Thomas juga tidak hadir. Ini rahasia yang ajaib. Selama 8 hari Thomasnya tidak ada. Kepada 10 murid, dihembuskanlah nafas. Dan dikatakan, terimalah Roh Kudus. Dan mereka terima. Tapi kepada Thomas tidak dibilang demikian. Saat saya berdoa di Gunung Jiri, saya sadar artinya. Betapa banyaknya saya menangis. Wah, harus menerima firman ya di saat firman diberikan. Kalau bilang tidak ada waktu, sibuk, alasan ini itu. Oh, emangnya cuma bisa hari ini ya? Nanti aja aku terima. Maka akan celaka. Kepada 10 murid, sambil dihembuskan nafas, dikatakan, terimalah Roh Kudus. Dan semuanya terima. Yudas Iskariot telah pergi ke jalannya sendiri untuk menjual Yesus. Thomas, dia telat 8 hari. Yesus sudah berikan Roh Kudus sebelumnya. Maka murid-murid yang lain bangga kan? 10 murid telah terima, tapi Thomas, kamu tidak ikut ya? Harusnya kepada Thomas pun dihembuskan kan dan dikatakan terimalah Roh Kudus ya. Tapi tidak. Di sini terkandunglah rahasia yang sungguh menakjubkan dan misterius. Kita Jemaat Kudus Gereja Piungkang, saya harap kita semua dengarkan firman tanpa telat, tanpa bolos pada pertemuan-pertemuan ibadah dengan alasan ini itu. Seperti Thomas yang telat. Betapa baiknya itu. Ketika menciptakan Adam, manusia pertama, di Taman Eden, dengan debu tanah, manusia dibentuk. Kejadian 2 ayat 7. Lalu diberikan nafas hidup ke hidungnya. Yesus yang menjadi Adam kedua. Sambil menghembuskan nafas, ia berkata, terimalah Roh Kudus. Nafas hidup atau nafas, itulah hidup. Bisa dikatakan bahwa hidup itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, dari antara 120 orang yang berkumpul, 10 murid saja yang terima. Sisanya, Thomas, meskipun dia telah datang dan bertobat, tapi Yesus tidak pernah hembuskan nafas dan bilang, terimalah Roh Kudus. Tidak pernah. Kasihan kan? Coba baca Yohanes 20, apa itu bohong? Yohanes 20, coba kita buka. Thomas kasihan kan? Ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, ayat 22 dikatakan, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Itu kuasa diberikan. Betapa luar biasanya. Yesus menghembuskan mereka. Seperti nafas hidup diberikan ke hidung Adam. Juga dikatakan, jika kamu menyatakan dosa orang diampuni, mengampuni, maka dosanya diampuni. Apapun dosanya. Tapi jika tidak diampuni, maka dosanya tidak diampuni. Setelah itu baru Thomas muncul kan? Kepadanya tidak diberikan kuasa itu. Ketika saya berdoa di Gunung Jiri, 3 tahun, 6 bulan, 7 hari. Begitu banyak ya saya menangis. Ketika 10 murid berkumpul, Thomas tidak ikut. Sayang sekali kan? Betapa sedihnya. Kepada saudara-saudara yang ikut ibadah hari ini, dinyatakan, terimalah berkat kebangkitan. Terimalah berkat Roh Kudus. Seiring dihembuskan nafas hidup. Saya berdoa dan berkati dalam nama Yesus Kristus, agar seluruh jemaat gereja Piungkang Bukit Sion menerima kepenuhan Roh Kudus lewat hembusan nafas Yesus dan menang dalam setiap aspek kehidupan di dunia yang penuh dosa ini. Terima kasih. Betapa baiknya itu. Setiap kali berdoa akan terima berkat. Doakanlah seperti berkat damai sejahtera diberikan kepada 10 murid. Dan dikatakan terimalah Roh Kudus, dihembuskan nafas Tuhan. Barang siapa kamu ampuni dosanya, akan diampuni. Yang tidak diampuni, tidak diampuni. Kiranya kuasa itu diterima. Kiranya sampai tiba di sorga, akan terjadi pekerjaan kemenangan dalam segala aspek kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah-ibadah yang kami bisa ikuti di sepanjang minggu sengsara sampai hari ini, atas kasih karunia yang kami terima lewat firman-Mu. Bapa, kini kami bersyukur sekali lagi, dan kami berdoa nazar di hadapan-Mu. Kiranya kami bisa memiliki ketetapan hati yang teguh di hadapan Allah dengan kasih karunia. Kami ingin untuk menerima firman secara penuh. Kami ingin untuk menerima kepenuhan kasih karunia. Kami ingin untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Kami ingin untuk penuh dengan iman. Bapa, kiranya Engkau mencurahkannya kepada kami. Kiranya segala kegelapan pada tiap-tiap keluarga, hal-hal yang kusut dalam keluarga, kesusahan di keluarga, di waktu ini, di dalam nama Yesus Kristus Nazaret, kiranya segala kegelapan dienyahkan. Jika ada anggota keluarga yang sakit, kiranya tangan Tuhan yang belum murah darah, tumpang tanganilah. Kiranya Tuhan menjamahnya. Di waktu ini, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kiranya segala penyakit disingkirkan. Kiranya bisa bebas total dari segala macam kesakitan karena segala sakit penyakit. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan syukur bagi Allah kita. Saudara, jadilah sehat. Obat manjur untuk sehat adalah damai sejahtera. Damai. Di hati harus damai. Maka segala penyakit akan pergi. Jika di hati tidak tenang, itu memanggil masuk kanker atau segala macam penyakit. Tapi jika ada damai Yesus di hati, maka semuanya akan pergi. Percayalah itu.
Yesus menghembuskan nafas hidup kan dan berfirman, terimalah Roh Kudus. Doakanlah saudara, Tuhan, dari antara 12 murid, Thomas melewatkan itu. Dan Yudas Iskariot yang menjual Yesus mati mengenaskan. Dengan perutnya pecah dan isi perutnya keluar. Thomas tidak percaya. Tapi setelah itu dia menyesal dan bertobat. Yesus melihatkan semuanya kepada 10 murid. Yesus hembuskan dan berfirman, terimalah Roh Kudus. Tapi Thomas tidak terima. Melihat fakta itu kami takut. Kiranya kami pun tidak sebarisan dengan Thomas yang tidak percaya, maka kami sebarisan dengan 10 murid. Hari ini kami sadar, seperti mereka yang menerima Roh Kudus. Dan dengan itu, maka yang diampuni dosanya, maka dosanya pun diampuni. Jika tidak mengampuni, maka dosanya pun tidak diampuni. Tolong berikan kami kuat kuasa firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya mata rohani kami terbuka, dan kami bisa melihat waktu Tuhan. Sehingga di dunia yang penuh dengan dosa, penuh percabulan ini, kami bisa menjaga roh, jiwa, tubuh kami tidak bercacat. Kami bisa hidup dengan saleh seperti keluarga Nuh. Dan semuanya bisa bertemu Tuhan, menikmati berkat hidup kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tolong izinkan kami berkat demikian. Kiranya saudara semua bisa berdoa seperti demikian. Bersyukur kan? Benar-benar pegang firman ini. Percayalah saudara. Saya harap saudara bisa mengaku, amin, haleluya. Saya sungguh-sungguh percaya firman ini.